Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang VB dan bagian layouting. Dan di video ini kita akan membahas tentang responsive form, begitu. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Jadi kita punya form, kemudian di dalamnya ada kontainer-kontainer seperti ini. Dan di dalamnya kita ada objek-objek kita atau kontrol kita ya, ada text box dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita geser, dia akan melakukan seperti ini. Nah, mengikuti besaran dari formnya dan posisinya dia mendistribusikan lebar kanan kiri sesuai dengan porsinya. Begitu. Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak video kali ini. Oke, kita mulai pembuatan formnya. Kita di sini untuk project baru, form kosong seperti biasanya. Kita buat form sederhana. Kita bikin label dengan nama seperti ini ya. Kemudian kontrolnya kita pakai text box saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat 3 ini ya. Kita bikin nama, alamat, nomor telepon. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita start aplikasi yang standar, ini akan muncul seperti ini ya. Ketika kita geser-geser, standarnya dia memang tidak tidak responsif begitu terhadap semua sisi ketika kita resize formnya ini. Nah, bagaimana cara membuat supaya kontrol di dalamnya ini bisa ikut responsif mengikuti size dari formnya? Kita gunakan fitur anchor di sini. Jadi kita klik dulu yang mau kita gerakkan, yaitu text box ini. Kita ambil semua saja sekalian. Kemudian di bagian properties di sini ada anchor. Nah, kita bisa lihat standar anchor untuk kontrol yang kita masukkan adalah top left. Artinya dia menggunakan referensi top bagian atas ini dan left. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita menggunakan referensi top itu, maka objek ini akan dijaga posisinya dengan panjang yang telah ditentukan dengan besaran pixel begitu, sehingga ketika form digerakkan maka dia akan terus menjaga posisinya berada pada posisi atas ini, jarak dengan bagian atas dan bagian sebelah kiri itu fix, tidak akan berubah. Oleh karena itu, kenapa kok ketika di start tadi bagian kanan, ketika di bagian kanan dari form ketika dilebarkan dia tidak berubah begitu. Nah, bagaimana kalau kita rubah anchornya menjadi kanan, kiri, kemudian bagian atas? Jika kita set seperti ini, maka yang terjadi adalah text box akan mengikuti besaran dari form yang kita lakukan begitu. Jadi ketika form ini kita resize, dia akan mengikuti ukurannya. Kenapa kok bisa begitu? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya anchor ini dia mengunci jarak antara referensinya. Jadi kalau anchornya kiri begitu ya, dia mengunci posisi dari text box bagian kiri ini dengan form kirinya begitu. Karena kontainernya ini, kontainer yang kita gunakan ini adalah langsung formnya ini sendiri, sehingga dia mengunci itu. Kalau kita gunakan top, maka ketika kita naikkan dia akan terus mengikuti bagian atas karena dia mengunci jarak bagian atas ini. Nah, ketika kita set kanan kiri atas, maka ketika kita geser kanan dia terpaksa untuk melebarkan ukuran text box ini, karena untuk menjaga jarak antara kontainernya ini, form sebelah kanan ini
dengan text box itu sendiri bagian sebelah kanan. Dia mengunci jarak ini. Sehingga ketika kita aktifkan kanan kiri atas, artinya dia akan mengunci jarak ini. Jarak dia dengan kontainernya. Kita sebut kontainer ya. Karena form ini melingkupi controller ini. Kontrol ini. Begitu. Nah, dengan cara tersebut kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi yang responsif, sederhana begitu ya. Nah, namun terkadang ketika nanti kompleks itu kita akan kesulitan. Nah, setelah ini kita akan coba untuk menggunakan panel. Di sini panel berfungsi seperti grup atau dia seperti sebuah kontainer virtual begitu ya. Kontainer virtual yang mana kontrol ini atau item-item ini bisa kita masukkan di dalam kontainer. Nah, apa perbedaannya atau apa fungsinya dan apa yang terjadi? Saya katakan di awal tadi bahwasanya Anchor itu menjadi referensi begitu ya. Referensi di mana objek itu akan menahan ukuran dengan kontainernya. Jika objek ini tidak berada pada kontainer apapun, maka anchor-nya atau referensinya adalah form itu sendiri. Jadi form sendiri itu dianggap bagi dia adalah kontainer. Namun jika ada panel seperti ini dan text box berada dalam panel, maka referensinya berubah menjadi referensi kotak panel ini. Jadi dia kontainernya berubah menjadi ini begitu. Sehingga ketika kita start, dia menjadi tidak responsif lagi begitu. Kenapa? Karena si kontainer sendiri tidak berubah, atau kita berubah kasih warna berbeda biar kita lebih jelas. Oke, seperti ini. Kalau kita start, maka kontainer atau panel tadi tidak akan bergerak begitu. Nah, karena sehingga dia di dalamnya juga tidak bergerak karena kontainer juga tidak bergerak atau panelnya tidak bergerak begitu. Nah, bagaimana jika panel ini kita bikin responsif juga mengikuti form begitu? Kita coba ya. Anchor-nya kita set kanan kiri atas gini. Oke, seperti ini. Kemudian kita play. Yang terjadi adalah ketika kita geser, ternyata panel ini tadi dia mengikuti form seperti seharusnya, karena kita tadi set panelnya adalah anchor-nya kanan kiri atas. Jadi ketika kita coba atas bawah seperti ini, dia akan terus mengikuti. Nah, kenapa bagian dalam juga ikut mengikuti form ini? Karena yang bagian dalam ini sebenarnya dia mengikuti kontainer luar ini, panel ini, dan panel ini juga mengikuti form, sehingga dia akan mengikuti seperti ini. Begitu teman-teman untuk penggunaan panel. Nah, ada satu lagi, ketika kita memiliki contoh seperti ini, kita bikin ini yang di luar. Oke, kita keluarkan dulu, kemudian ini kita hapus dulu, kemudian kita keluarkan. Nah, terkadang kita temui kita membutuhkan atau kita menyusun. Ini saya matikan dulu anchor-nya biar tidak ikut geser seperti ini. Nah, terkadang kita menyusun ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita hanya menggunakan anchor kanan kiri dan atas begitu ya. Ini kita anchor kanan kiri atas, kemudian ini juga kita anchor kanan kiri atas. Maka yang terjadi adalah ketika kita resize formnya ini, maka text box ini akan menabrak gitu ya, akan menabrak item label di sebelahnya. Nah, ini yang tidak diinginkan bagi kita ya, karena tidak seharusnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengakali hal itu? Kita menggunakan fitur split container. Nah, apakah split container itu? Split container sebenarnya sama dengan container, namun dia adaptif terhadap luasan dari panel inti. Jadi
sebenarnya split container ini dia merupakan dua panel di dalam satu panel inti. Nah, seperti ini. Jadi panel intinya dia dinamakan split container itu sendiri. Kemudian di dalam split container ini terdapat dua panel begitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ketika kita masukkan saja, kita uji coba seperti ini ya. Oh, sorry, ini saya matikan dulu anchornya. Kita matikan anchornya dulu. Oke, kemudian yang ini kita matikan juga. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita agak besarkan supaya bisa masuk. Oke. Nah, ketika ini kita pindah ke dalam panel seperti ini, kemudian kita pindah ke panel seperti ini. Kita kasih perubahan warna ya supaya kita bisa melihat perbedaannya. Ya, ini seperti ini, kemudian kita kasih warna lain abu. Oke. Nah, ketika split container ini kita anchor dengan form, maka yang terjadi adalah dia akan menahan seperti seharusnya anchor itu bekerja. Tapi perbedaannya adalah seperti ini. Kita coba. Kita start. Yang terjadi adalah ketika kita resize, maka dia akan mengikuti besaran, dia akan mendistribusikan luasan ini secara bersama atau seimbang begitu ya, sesuai dengan porsinya. Andai kata kita set 50% begitu ya, 50%, maka ketika kita resize seperti ini, dia akan tetap menjaga 50% komposisinya. Jadi sebelah kiri sekian, sebelah kanan sekian, begitu sesuai dengan persentase yang kita set. Persentasenya ya mengikuti ini, mengikuti pembagiannya ini posisinya di mana begitu. Dan pembagiannya bisa kita set manual seperti ini atau ada pada kolom properties, model seperti itu. Nah, kalau sebenarnya ini lebih baik begitu ya. Begitu teman-teman. Jadi penggunaan split container ini akan lebih dinamis untuk penataan form kita begitu. Memang kendalanya adalah split container ini memang hanya dua ya, di dalamnya cuma ada dua panel. Bagaimana jika kita membutuhkan beberapa panel, maka kita terpaksa harus menggunakan split container di dalam split container begitu. Jadi dalam panel satu ini kita bikin split container lagi, model seperti ini. Nah, cuman memang untuk pengaturan seperti ini memang akan menjadi lebih rumit ya, semakin rumit begitu, sehingga saya menyarankan untuk teman-teman bisa memilih objek mana atau kontrol mana yang akan dimasukkan panel dan seminimal mungkin untuk ditata sehingga tidak terlalu banyak panel yang harus digunakan begitu. Begitu teman-teman video yang bisa saya share, tips trik tentang layouting VB. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.